Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Raise hand terlebih dahulu. Selanjutnya jika masih ada waktu, panitia akan coba membacakan pertanyaan yang sudah diajukan melalui chat. Baik Ustadz, mungkin karena waktunya juga sudah setengah satu, kami persilakan ke Ustadz Syafiq Rizal Basalamah. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan pencipta alam semesta. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita minta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan rizki, dan juga urusan agama kita. Yang kita tahu dunia ini tempat kita hidup untuk mencari bekal di akhirat sana. Dan kita juga mengerti bahwa agama ini yang menyelamatkan kita. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk penghulunya para utusan Allah. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau. Untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Tak terasa Ramadan yang 2 bulan yang lalu kita menunggu-nunggunya. Di bulan Sya'ban kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak puasa sunnah untuk menyambut bulan Ramadan. Sebagian berdoa mengatakan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kajian-kajian diselenggarakan. Buku-buku dibaca yang berkaitan dengan bagaimana kita memaksimalkan bulan yang penuh dengan berkah ini dengan amal saleh. Namun tak terasa sebulan penuh itu pergi begitu saja. Akan tetapi semoga sebulan penuh yang kita berjuang di dalamnya membekas dengan bekas yang indah di diri kita. Ahibati fillah, kita nggak pernah tahu apakah kita akan kembali lagi berjumpa dengan bulan Ramadan. Ajal manusia telah ditetapkan. Ajal tidak ikut umur dan usia. Terkadang ada orang yang sehat, segar bugar, masih muda, olahragawan. Tapi ternyata waktu dia di dunia telah habis. Ada yang tua renta yang mungkin sudah berharap sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Namun ternyata dia didahului oleh anak-anak. Seorang muslim berbuat baik itu bukan hanya di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan if'alul khaira dahrakum. Berbuatlah kebaikan sepanjang masa kalian. Sepanjang masa kalian.
Wa ta'arradu li nafahati rabbikum. Akan tetapi ada musim-musim kebaikan. Yang namanya orang beramal sepanjang tahun. Tapi ternyata di 200 atau di 355 hari itu ada waktu-waktu yang sangat spesial. Maka pada waktu itu kita berusaha lebih semangat lagi gitu. Karena harapannya dapat tuh rahmat yang dibagi pada musim itu. Karena ada sentuhan rahmat Allah yang bila manusia mendapatkannya, dia tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Seperti di Ramadan, ada satu malam yang lebih baik dari 1000. Yang dapat tuh malam, Allahu Akbar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ahibati fillah. Jadi beribadah itu nggak ada berhentinya. Seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Terkadang kita berhenti untuk istirahat. Dan istirahatnya pun hanya sejenak, itu pun untuk membawa bekal. Dalam rangka melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Nggak ada orang berhenti di tol, di rest area, kemudian dia tinggal di sana. Yang ada dia mampir sebentar, lalu dia melanjutkan perjalanan. Dia beli air, dia ke toilet, dia beli makanan, atau dia ngantuk istirahat. Begitu pula seorang muslim. Dia tidak berhenti beribadah. Sampai kapan? Sampai kepada tujuan. Oleh karena itu, di surat Al-Hijr, ayat 99. Bagaimana Allah menguatkan hati nabinya alaihissalam di masa-masa yang sulit. Tatkala orang-orang musyrikin menyakiti beliau, mengganggu beliau. Sehingga ibadahnya itu terganggu. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Aja. Nah, satu hal yang kita yakini bersama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Kadangkala ada orang yang tersisa dari masa Perang Dunia Kedua. Tapi dia juga mati. Ada orang yang tersisa yang mungkin pernah hidup di Perang Dunia Kedua. Mati. Maka kita beribadah kepada Allah selama-lamanya. Dan para pemuda jangan pernah ngomong, nanti aku akan beribadah. Iya Ustaz, aku akan berubah. Aku akan jadi lebih baik. Tapi nanti. Nanti kapan? Kalau sudah lewat 40 tahun. Ya, bagus. Orang punya niat baik itu bagus. Mau berubah jadi baik. Yang jadi pertanyaan, siapa yang menjamin engkau akan sampai ke umur 40 tahun? Jangan umur 40 tahun. Besok pagi sudah banyak orang-orang yang mati. Tiap hari. Allah Azza wa Jalla berwasiat kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa wasiatnya? Indah sekali wasiat ini.
Nabi SAW pernah berwasiat kepada seorang sahabat, mengatakan kepadanya, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dimanapun, kapanpun. Bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya ketika umroh bertakwa kepada Allah, ketika berada di kota Madinah bertakwa kepada Allah, ketika berada di rumah Allah bertakwa kepada Allah, di luar sana nggak bertakwa. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kau berada. Coba kita baca bagaimana wasiat Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, silakan dibaca di surat Maryam ayat 31. Billahi minasyaitonir rajim. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Subhanallah, kita lihat tuh. Allah menjadikan Nabi Isa mubarakan. Penuh berkah. Dimanapun ada, kasih manfaat sama orang. Kemudian dapat wasiat dari Allah. Apa wasiatnya? Bisolati wazakati madumtu hayya. Untuk senantiasa, untuk terus-terusan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, madumtu hayya, selama aku hidup. Selama. Ketika tua pun tetap diwasiatkan sholat. Nggak ada ceritanya berhenti sholat. Karena sudah tua renta, anak udah capek. Sholat itu sampai mati. Puasa ada keringanan. Bagi orang tua yang nggak mampu berpuasa. Untuk bayar fidyah. Tapi sebenarnya dia tetap wajib. Jadi seorang mukmin itu selalu istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah dalam semua kondisi dimanapun dia berada. Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala, dia pernah ditanya. Pertanyaannya, dia mengatakan nih, ada orang-orang yang dia hanya beribadah di Ramadan. Di bulan Ramadan. Ke masjid. Nah. Ke masjid. Masya Allah. Tiap hari hanya di bulan Ramadan. Sholat yang 5 waktu. Tambah lagi sholat tarawih. Membaca Al-Quranul Karim. Bersedekah. Berbagi kepada orang. Menjaga pandangan matanya. Menjaga lisannya. Bas di bulan Ramadan. Ketika keluar dari Ramadan. Semua itu amalan. Atau kebanyakan itu amalan ditinggalkan. Maka Bishr mencela mereka bi'sal qaum. Mereka adalah manusia yang buruk. Yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Kita perlu bertanya, apakah kita termasuk dari mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan? Yang hanya kenal dengan Quran di bulan Ramadan? Yang hanya kenal dengan zikir pagi dan petang di bulan Ramadan? Yang hanya menundukkan pandangan di bulan Ramadan. Yang hanya menjaga lisannya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan. Kita jadi orang yang berbeda. Seharusnya kita menjaga tuh nilai-nilai Ramadan. Walaupun mungkin volumenya berkurang. Puasa sebulan penuh. Ya. Selesai Ramadan kita tetap punya puasa.
Wahab ibn Munabbih rahimahullah, dia pernah mengatakan, marra rajulun abid ala rajulin abid. Pernah ada orang yang ahli ibadah melewatin orang yang ahli ibadah juga. Faqala malak. Ditanyalah orang ini, kenapa engkau? Kayaknya dia sedang merenung. Termenung, memikirkan sesuatu. Ditanya, malak. Ada apa engkau? Qala ajibtu min fulan. Aku itu heran sama fulan. Annahu qad balagha min ibadatihi wa malat bihi dunya. Dia itu orang yang ahli ibadah. Tapi kok akhirnya condong kepada dunia. Ibadahnya ditinggal. Faqala bi'ajal. Lalu orang yang lewat ini mengatakan, la ta'jab. Kau jangan takjub, jangan heran. Mimman tamiluh bid dunia, dengan orang-orang yang digodain sama dunia. Kemudian dia condong sama dunia. Jangan takjub, banyak orang kayak gitu. Walakin i'jab mimman istaqam. Tapi engkau takjublah, heranlah kepada orang yang mampu istiqamah. Di masa yang penuh dengan fitnah. Itu yang perlu kita takjub. Kalau orang yang rusak dengan dunia banyak. Nggak perlu heran. Wallahi sahih. Yang perlu kita herankan orang yang bisa istiqamah. Di saat kawan-kawannya semua jauh dari kebaikan. Jadi kalau di perusahaan ada satu orang istiqamah, itu yang kita perlu takjub. Tapi kalau fulan kok bisa korupsi ya? Banyak, koruptor itu banyak. Maka jangan takjub dengan mereka. Bukan sesuatu yang spesial yang kemudian kita takjub. Jadi kalau ada orang nggak benar, itu banyak. Makanya sampai Allah katakan, kalau mengikutin aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan engkau. Kebanyakan orang itu kayak gitu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, idza ra'aitumul yaum syai'an mustawiyan fata'ajjab. Imam Ahmad ini meninggal tahun 241 Hijriah. Masuk abad ketiga. Di masa itu beliau mengatakan, kalau kalian melihat hari ini sesuatu yang lurus, yang mustaqim, maka heranlah engkau. Oleh karena itu Nabi SAW ketika menyebutkan kepada para sahabatnya, inna min wara'ikum ayyamas sabr. Di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Orang lil mutamassiki fihi bima antum alaih. Buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya di hari-hari itu. Seperti yang kalian lakukan. Itu akan dapat pahala 50 orang. Subhanallah. 50 orang. Kenapa? Karena berpegang teguh di masa itu. Beliau menyebutkan dalam riwayat lainnya. Kal qabidhi 'alal jamar. Seperti orang yang memegang bara. Makanya Imam Ahmad nyuruh, itu yang perlu kita takjub. Jadi kalau ada anak muda rajin ke masjid, takjub kita lah. Anak muda narkoba banyak. Banyak contohnya kayak gitu. Ahibati fillah. Istiqamah. Setelah Ramadan perlu perjuangan. Karena suasananya berbeda. Kemarin di bulan Ramadan memang dikondisikan. Contoh nih, kalau ada orang baik di pesantren, di dalam pesantren, dia sholat 5 waktu ya. Kemudian dia baca Quran pagi dan petang, zikir pagi dan petang, dia menundukkan pandangannya. Ya pantas lah. Kenapa? Memang udah dikondisikan. Ramadan
pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan pengganggu dibelenggu. Kemudian ditambah lagi ada yang menyeru tiap malam mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo. Ini waktunya berbuat baik. Wa ya baghiyal syarri aqsir. Yang punya niat berbuat jatan. Subhanallah. Selesai Ramadan, setannya dilepas. Pintu surga ditutup. Pintu neraka dibuka kembali. Penyeru-penyeru itu hilang. Maka memang berat. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyuruh para nabi untuk istiqomah. Dan Allah menyuruh Nabi kita Muhammad alaihissalam. Disuruh istiqomah. Apa kata Allah di surat Asy-Syura ayat 15 kepada Nabi alaihissalam. Nah, silahkan dibaca. فَلِذَلِكَ وَادْعُ وَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله yajma'u bainana wa ilaihil masyir. Maka karena itu serulah mereka kepada agama itu dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kembali kita. Barakallahu fikum. Ini Allah memerintahkan kepada Nabi. Falidzalika fad'u. Karena itu engkau berdakwahlah, ajaklah, serulah. Wastaqim kama umir. Dan hendaklah engkau istiqomah. Sebagaimana diperintahkan kepada. Jangan ngikutin kemauan mereka, hawa nafsu mereka. Ada penyeru-penyeru kepada keburukan. Ada dai-dai yang mengajak kepada kejahatan. Untuk mengikuti hawa nafsu kita, syahwat kita. Dan itu kita lihat banyak sekali. Kemarin aktor-aktor, artis-artis mungkin yang pakai jilbab di bulan Ramadan, sekarang dibuka lagi. Dibuka lagi sama dia. Kita ngelihat iklan-iklan ya yang mungkin pelakunya itu, lakonnya itu pakai jilbab kemarin. Sekarang dibuka, dilepas. Makanya dikatakan bi'sal qaum. Itu orang yang sangat buruk. Yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Yang terkadang na'udzubillah min dzalik dia pakai jilbab untuk cari uang. Jilbabnya itu untuk cari uang. Hanya di bulan Ramadan dia melakukan itu selesai. Dia ikut hawa nafsu, dia ikut angin. Anginnya gimana? Maka Allah perintahkan kepada Nabi untuk istiqomah sesuai dengan perintah. Jadi kalau ada yang bertanya, istiqomah itu gimana Ustaz? Ikut aturan, istiqomah kayak gitu. Aturan dikerjakan. Samurah Ibn Jundub radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah bersabda, aqimus salah wa atuz zakah wa hujju wa'tamiru wastaqimu yustaqam bikum. Rawahu Tabrani wa hassanahu Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, dirikan salat, tunaikan zakat, laksanakan ibadah haji, berangkatlah melaksanakan umrah, wastaqimu, dan tetaplah istiqamah, yustaqam bikum, Allah akan jaga kalian. Kita ini kalau nggak dijagain Allah, habis kita. Caranya bagaimana supaya Allah menjaga kita? Maka istiqamah. Orang yang istiqamah, Allah akan jaga keistiqomahan dia. Tapi kalau dia kemarin Ramadan memang sengaja dia fokus ibadah di bulan Ramadan, selesai Ramadan niatnya itu berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya gimana dia akan dijaga? Kadang-kala kita melihat ada orang yang kita kenal dia baik ya, tapi tahu-tahu kok berubah Ustaz ya. Nah, masalahnya di hati. Kita benar nggak niat selesai Ramadan mau jaga sholat kita? Niat. Mau jaga mata kita. Mau jaga kemaluan kita. Jangan-jangan niatnya ya na'udzubillah ya. Ada cerita kawan. Dia pelayar. Kadang-kala kata dia kita sebulan penuh di lautan Ustaz. Yang namanya di laut itu ya sudahlah. Mereka tidak berzina Ustaz. Tapi ketika merapat Ustaz, na'udzubillah. Sebagian di antara mereka berangkat ke tempat-tempat berzina. Jadi ketika berada di tempat, di lautan sana, dia nggak berzina. Kenapa? Karena memang nggak ada. Tapi dalam hati mereka niatkan tatkala merapat kapal, dia akan berzina. Jangan sampai itu terjadi dengan kita yang puasa di bulan Ramadan. Kita jaga diri kita, tempat-tempat maksiat ditutup, kita tidak mendatanginya, karena memang ditutup. Jangan selesai Ramadan, kemudian kita berbuat dosa. Ahibati fillah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia pernah datang menjumpai baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Betapa indahnya ya. Orang yang bisa berjumpa dengan Nabi, mendengarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dia beriman dan istiqomah. Karena ada yang berjumpa Nabi, mati kafir. Na'udzubillah. Apa kata Sufyan? Ya Rasulullah. Wahai utusan Allah. Qulli fil islami qawlan. La as'alu anhu ahadan ghair. Katakanlah untuk aku dalam urusan agama Islam ini sebuah perkataan. Sebuah pernyataan yang aku gak akan tanya lagi kepada orang lain selain itu. Sudah cukup. Cukup engkau yang kasih nasihat. Maka Nabi tidak memberi dia 10 nasihat. Atau 5 nasihat. Beliau hanya mengatakan kepada dia, Qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Beriman, ikutin aturan. Sampai kapan? Sampai mati. Di surat Al-Ahqaf ayat 13. Allah Azza wa Jalla menceritakan bahwa istiqamah ini adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Yang akan mengantarkan manusia husnul khatimah. Semua orang ingin mati husnul khatimah. Karena dia tahu yang menjadi tolak ukur orang itu baik atau tidak adalah ketika mati. Bagaimana
mati husnul khatimah. Di antara caranya adalah dengan istiqomah. Namanya orang istiqomah, di rumah dia bertakwa. Di kamarnya dia beribadah. Ke pasar dia beribadah. Keluar kota dia beribadah. Naik mobil dia terus jaga aturan Allah Azza wa Jalla. Niscaya dia mati dalam kondisi sedang melaksanakan perintah Allah. Makanya kita takjub ya dengan orang yang mati dalam kondisi sujud. Mati dalam kondisi sedang beribadah. Itu kita takjub. Orang yang beribadah kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu? Ada orang yang istiqomah dalam kemaksiatan. Hidupnya bersenang-senang, berpesta, berjoget-joget, ria, ini itu. Mati dalam kondisi seperti itu. Maunya dia mati di masjid. Maunya dia mati la ilaha illallah yang dia ucapkan. Tapi karena dia nggak istiqomah dalam ketaatan, malah sebaliknya. Dia istiqomah dalam kemaksiatan, jadinya mati su'ul khatimah. Coba kita baca surat Al-Ahqaf ayat 13. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Nah, jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Nggak ada rasa takut, rasa sedih. Di ayat lain dikatakan tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan. Turun malaikat menguatkan orang-orang yang istiqomah. Jangan takut, jangan bersedih. Kadang-kala dia takut gimana dengan anak-anaknya ketika dia mau mati. Bagaimana dengan kondisi dia? Jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah. Kabarkan kepada mereka surga. Malaikat memberikan kabar gembira kepada dia. Hebati fillah, apa yang harus kita lakukan selesai Ramadan ini? Supaya istiqomah. Ada beberapa hal. Ini kita bicara amaliyah sekarang. Setelah kita memahami tentang fadilah istiqomah, tentang bagaimana seharusnya seorang muslim beragama, maka sekarang program apa yang perlu kita lakukan selesai Ramadan ini supaya istiqomah? Yang pertama, menjaga sholat tepat. Itu yang pertama. Karena di bulan Ramadan, Masya Allah, kita lihat bagaimana orang-orang ya, kalau pegawai, karena biasanya jam istirahat, waktu sholat duhur, waktu makan. Ramadan gak ada makan. Dia sholat. Jangan selesai Ramadan, dia sholatnya ditunda. Atau bahkan tidak sholat. Usahakan tepat waktu. Dan di masjid. Karena menjaga sholat berjamaah di masjid ini juga, kata Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, man sarrahu an yalqallah ghadan musliman falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunada bihin. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah besok dalam kondisi muslim, dalam kondisi Islam, husnul khatimah matinya, maka hendaklah menjaga sholat yang 5 waktu ini di tempat dikumandangkannya azan, panggilan untuk sholat. Usahakan dijaga. Buat yang laki-laki,
Buat yang perempuan, engkau sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Tapi tetap tepat. Ada banyak pekerjaan. Ngurusin anak, bersih-bersih, masak. Tapi untuk sholat tolong didahulukan daripada yang lain. Sholat subuh di bulan Ramadan, Masya Allah. Jarang yang telat. Kenapa? Karena memang sahur. Dia udah bangun sebelum subuh. Biasanya lanjut ke sholat subuh. Habis subuh baru tidur mereka. Maka usahakan sekarang sholat subuhnya dan di masjid buat kaum laki. Bicara pahala, kemarin kita cari pahala yang besar. Ternyata di sini masih ada pahala besar. Sholat berjamaah di masjid 27 derajat. Di rumah sendirian 1 derajat. Maka usahakan kita berjamaah di rumah Allah. Yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada orang yang hanya puasa Ramadan doang. Gak kenal sama puasa sunnah. Memang itu yang wajib. Yang wajib itu puasa bulan Ramadan. Tapi seorang muslim itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia ingin mendapatkan amal. Dia ingin sebagaimana di Ramadan meraih 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini puasa sunnah. Kita tahu man shoma yauman. Barang siapa yang berpuasa 1 hari. Di jalan Allah. Ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifan. Yang berpuasa 1 hari jalan Allah. Allah akan jauhkan wajahnya, dirinya dari api neraka sepanjang 70 tahun. Itu puasa sunnah. Supaya kita jauh dari kemaksiatan, dari dosa, laksanakan puasa. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal, fadilahnya apa? Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun. Masa kita nggak mau cuma nambah 6 hari doang, 6 hari nambahnya. Orang tuh kadang-kala kalau belanja ya, biasanya ditanyain, Mas nggak mau nambah ini, harganya murah nih. Atau kadang-kala dikatakan yang belanja habis 30.000 atau 300.000 akan dapat ini. Kita kadang-kala tertarik gitu untuk mendapatkan diskon. Dengan belanja lebih. Dan Allah berikan kepada kita pahala puasa setahun penuh dengan hanya menambah 6 hari. Kalau yang Ramadan udah itu wajib udah. Ini kita bicara tambahan supaya kita istiqomah, jaga puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang punya utang, lunasin dulu utang. Baru puasa 6 hari di bulan Syawal. Taib, yang ketiga, memperbanyak syukur. Memperbanyak istighfar. Syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita karena kita diberi hidayah, dibimbing untuk berpuasa. Nggak main-main jamaah. Bulan Ramadan kemarin dengan mata kepala kita sendiri kita melihat orang-orang di sekitar kita tidak. Kita yang dikasih hidayah bisa puasa, hendaklah bersyukur kepada Allah.
Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan hitungan Ramadan itu full puasanya, bertakbir memuji Allah dan agar bersyukur kepada Allah SWT. Maka bersyukur agar tidak sombong. Syukur kita. Orang merasa, wah alhamdulillah anak puasa, bisa puasa sebulan penuh. Alhamdulillah, anak itikaf 10 hari. Ya, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Tapi selain bersyukur, istighfar. Mohon ampun sama Allah. Allah ketika menyebutkan para penghuni surga, apa yang mereka kerjakan di dunia? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya Allah ya. Anak kalau baca ayat ini malu anak. Ada yang tanya, Ustaz tidurnya semalam berapa jam? Kadang kalau tanya sama anak, ya Allah malu anak mau jawab. Banyak tidurnya gitu. Bangunnya yang sedikit. Penghuni surga itu tidurnya sedikit, bangunnya yang panjang. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya tidur mereka istirahat. Memang kalau kita lihat jamaah sebenarnya, wallahu a'lam. Ana berpikir, kalau gaya hidup kita atau pola hidup kita seperti di masa sebelum adanya listrik, sebelum adanya handphone, sebelum adanya televisi, insya Allah kita tuh bisa bangun malam panjang. Orang dahulu itu habis isya tidur. Kalau sekarang isyanya jam berapa? Anggap jam 7. Pas pulang sholat isya di Jember ini setengah 7 kita ya. Setengah 7 sholat isya. Jam 7 pulang, makan mungkin ba'dal maghrib orang. Jam 7, anggap tidur jam 8. Dari jam 8 ke jam 1 malam, itu udah 5 jam. Kita punya kesempatan untuk sholat malam. Dari jam 1 ke jam 2, jam 3, jam 4, 3 jam. Bisa. Atau mau tidurnya 6 jam. Oke 6 jam. Bangun jam 2. Masih ada waktu 2 jam kita bisa sholat. Ya kalau dibanding tidurnya lebih banyak tidurnya masih. Tapi karena adanya teknologi yang membuat sebagian orang kehilangan waktu mulia dia. Waktu mulianya digunakan untuk tidur. Waktu yang seharusnya dia tidur, dia gunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Kadang kala ba'dal isya orang kuliner sana, kuliner sini ya. Majelis, ngobrol sampai malam. Gimana mau? Nah, kembali kepada cerita penghuni surga tadi. Kita bicara istighfarnya. Kita bukan bicara salat malamnya. Bicara istighfarnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ini orang bisa sholat malam. Sedikit tidurnya. Di akhir malam. Dia kerjanya ngapain? Istighfar. Mohon ampun sama Allah SWT. Mereka gak takjub sama diri mereka. Mereka tetap merasa ya banyak salahnya. Kurang ibadahnya. Gak sempurna. Belum bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Sehingga mereka banyak-banyak istighfar. Kemudian yang keempat, doa. Kemarin bulan Ramadan, bulannya berdoa juga. Bahkan kita tahu, lis-shaimi da'watun mustajabah. Orang yang berpuasa itu punya doa yang mustajab. Ketika Nabi menyebutkan doa-doa yang mustajab, salah satunya da'watus shaim. Doanya orang yang puasa. Tapi sebenarnya berdoa itu gak harus berpuasa. Sepanjang waktu, sepanjang hari itu waktu berdoa. Hanya ada kondisi atau waktu yang lebih mustajab. Secara umum jamaah sekarang nih. Sekarang Anda berdoa, Allah janji mengabulkan doa.
Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Sekarang ini. Tapi ada lagi yang lebih utama. Antara adzan dan qoma. Kondisi ketika sujud. Sebelum salam. Itu waktu yang mustahil. Maka apabila ingin istiqomah, hendaklah kita tiap hari terus berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim." Tidaklah seorang muslim. Yad'ullaha bida'watin. Dia berdoa memohon kepada Allah dengan sebuah doa. Apa aja doa dia? Asalkan doanya tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan silaturahim. Illa a'tahullahu biha ihdatsah. Niscaya Allah akan memberikan kepada dia satu dari tiga hal. Satu dari tiga hal. Yang pertama apa? Imma an tu'ajjallahu da'watuhu fid dunya. Yang dia pinta Allah berikan di dunia. Wa imma an tuddakhar lahu fil akhirah. Yang kedua, doanya disimpan buat pahala dia di akhirat. Wa imma an yusrafa anhu minasyarr mithlu dzalik. Yang ketiga, dia diselamatkan dari bencana yang akan menimpa dia. Malapetaka, musibah yang akan menimpa dia yang sepadan dengan doa yang dia pinta. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ini kepada para sahabatnya, mereka langsung secara spontanitas mengatakan, "Idzan nukthir." Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Qal Allahu aktsar. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan lebih banyak lagi ketika kalian lebih banyak berdoanya. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara doa yang perlu dipinta, doa minta istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu yang dipinta. Dan doa-doa yang lainnya. Maka jangan berhenti berdoa. Punya waktu kosong, berdoa. Paling enggak download aplikasi di handphonenya doa-doa Rasulullah SAW. Lagi waktu senggang nunggu, baca doa. Subhanallah. Yang kelima yang perlu dilakukan. Terus membaca Al-Quranul Karim. Mulai merencanakan hatam Quran lagi. Udah kemarin hatam Ramadan, alhamdulillah. Sekarang gimana? Ya direncanakan. Mau hatam lagi? Iya. Mulai lagi. Bukan Qur'annya ditutup. Anak ingat jemaah haji. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji lagi ya. Anak kalau bicara haji, rindu sekali dengan haji ini. Udah berapa tahun nggak berangkat haji. Waktu dulu di Madinah mungkin ada kemudahan ya bisa berangkat tiap tahun bagi yang mau. Ini jemaah haji Indonesia. Biasanya setelah dari Mekah mereka ke Madinah atau sebaliknya dari Madinah baru ke Mekah. Di Madinah ada hadis tentang sholat arba'in, sholat 40. Yang sholat 40 sholat dapat takbiratul ihramnya imam itu insya Allah akan dapat stempel bebas dari api neraka, bebas dari kemunafikan. 40 sholat di Masjid Nabawi. Tapi hadisnya itu lemah sebenarnya. Yang sahih 40 hari. Baik. Anda tidak sedang mendiskusikan tentang hadisnya. Ini orang-orang, beberapa orang yang Anda kenal dari kampung. Mereka itu setelah sholatnya 40 kali sholatnya, nggak ke masjid lagi dia. Kenapa? Udah selesai Ustaz, alhamdulillah. Sudah 40 sholat. Kadangkala jemaah haji itu ada yang 9 hari, ada yang 8 hari. Yang 8 hari maka dia harus mengejar 40. 8 kali 5, 40. Tapi yang 9 hari dapat bonus. 5 sholat tambahan di Masjid Nabawi. Sebagian di antara mereka berhenti sholat. Maksudnya nggak ke masjid lagi. Kenapa? Sudah selesai. Begitu pula dengan Al-Quranul Karim. Kemarin udah hatam, alhamdulillah khalas, anak hatam Quran Ustaz 2 kali. Terus
Ya khalas sudah. Selesai sudah. Jangan selesai. Lanjut lagi dengan hatam yang baru. Walaupun tidak bisa sebanyak di bulan Ramadan. Yang bisa one day one juz, alhamdulillah. Yang nggak bisa, ya sudahlah. Kau paling nggak tiap hari 2 lembar. Insya Allah yang tiap hari baca 2 lembar, kapan hatamnya? Di bulan Sya'ban dia sudah hatam. Jadi kira-kira 600 halaman nih Quran ini. Kalau dia 10 bulan hatam, alhamdulillah masih punya hatam. Ini buat yang paling minimal aja. Jadi hatamnya itu bulan Ramadan plus nanti di bulan Sya'ban. Udah hatam. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Ustadz, anak kayaknya sulit Ustadz. Ya udah 1 lembar tiap hari. Aduh Ustadz berat ini. Udah tiap hari 1 ayat. Jangan berhenti baca Quran. Katanya ingin istiqomah. Quran ini salah satu jalan istiqomah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus jemaah. Kalau engkau jauh dari Al-Quran, engkau jauh dari petunjuk. Jauh dari istiqomah. Kemudian yang keenam, yang perlu dilakukan, terus berusaha untuk memperbanyak sholat sunnah. Khususnya yang rawatib. Yang kata Nabi SAW, man shalla ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawm. Tidaklah seorang hamba yang muslim sholat tiap hari buat Allah 12 rakaat tatawu'an ghaira fardhah. Sholatnya sholat tatawu', sholat sunnah, bukan sholat wajib, melainkan Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Yang belum punya rumah di dunia, yang sudah punya rumah di dunia, jangan lupa punya rumah di surga. Salah satunya dengan menjaga sholat 12 rakaat sunnah. Sunnahnya sebenarnya bebas. Tapi kalau mau yang rawatib, ya dijaga. Yang rawatib 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Kalau ternyata kau nggak bisa, Ustadznya kadangkala kita kerja, ini itu. Ya pokoknya sholat sunnah sebanyak 12 rakaat sehari. Bisa jadi sholat duha. Tambahin, Ustadz, ana tadi lupa nggak sholat. Umpamanya, sholat duha. Umpamanya kurang nih. Ana sholat rawatibnya cuma 6 rakaat, Ustadz. Ya udah, ditambah dengan sholat sunnah lain ataupun sholat sunnah mutlak. Cicilan bikin rumah itu harus 12 rakaat. Kemudian jamaah yang ketujuh, nih, jaga wasiat Nabi SAW. Nabi SAW dalam hadis yang sahih pernah berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, "Awsani khalili bi thalath." Kekasihku memberikan wasiat kepadaku dengan 3 perkara. La ada'uhunna hatta amut. Aku tidak meninggalkannya sampai mati. Ini namanya istiqomah. Dan sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Abu Hurairah dikasih wasiat 3 wasiat. Dan beliau jaga sampai mati. Yang pertama apa? Saumu thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Alhamdulillah yang bisa puasa 6 hari bulan Syawal, alhamdulillah yang 3 udah masuk tuh. Dia niatkan buat yang 3 hari. Apalagi kalau dia puasanya tanggal 13, 14, 15. Iya, hari ini 12 Syawal gitu. Nah, berarti besok. Besok tuh puasa tuh. 13. Hari Selasa, Rebo, Kemis. Laksanakan. Puasanya niatnya bisa niat Syawal juga. Itu yang wasiat yang pertama. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Nanti di bulan Dzulqa'dah jaga lagi 3 hari. Nanti bulan Dzulhijjah jaga lagi 3 hari. Cuma di bulan Dzulhijjah
Kita nggak bisa 13, 14, 15. Karena tanggal 13-nya itu termasuk ayam tasyrik. Nggak boleh puasa. Berarti kita bisa 14, 15, 16. Atau di awal bulan. Tanggal 1 sampai tanggal 9 itu. Wasiat yang kedua. Beliau mengatakan wa salatid duha. Salat duha. Nasihatkan kepadaku untuk senantiasa salat duha. Paling enggak 2 rakaat. Dan yang ketiga, wa an utira qabla naum, agar aku salat witir sebelum tidur. Ini buat orang yang sulit mau bangun malam, maka habis isya salat witir sudah. Udah habis salat isya, salat ba'diyah, takut enggak salat malam, salat witirnya disegerakan sebelum tidur. Jaga wasiat ini. Dan kita tahu innallaha witrun yuhibbul witr. Allah tuh ganjil. Dan Allah senang sama witir ini karena dia ganjil. Lalu jamaah yang ke-8. Ya, usahakan untuk mencari kawan-kawan yang baik. Cari kawan-kawan. Karena itu menjadi penyebab kita istiqomah. Kalau kita berkawan di bulan Ramadan dengan orang-orang soleh, selesai Ramadan, cari kawan-kawan yang baik. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah dengan orang-orang yang jujur. Insya Allah dengan cara seperti itu kita dapat istiqomah. Dan yang terakhir, jangan berhenti menuntut ilmu. Ini kajian kemarin Ramadan, Masya Allah. Majelis ilmu banyak sekali. Selesai Ramadan tetap ngaji. Tetap hadir kajian. Mau online, mau di masjid. Kalau di masjid udah dibuka, usahakan kita datang ke rumah Allah. Tapi kalau masjid ditutup, kita bisa memperbanyak kajian online ya. Yang ya nggak ada alasan lagi untuk nggak ngaji. Kau duduk di rumah dengan handphonemu, kau dapat menambah ilmu. Karena ilmu ini juga yang dapat menjaga kita dari berbuat salah dan berbuat kemaksiatan. Dan yang di penutup, jangan mengulangi kemaksiatan. Atau jangan kembali berbuat kemaksiatan. Udah yang kemarin kau tinggalkan, jangan. Kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai seperti orang yang membuat tenunan bagus, kemudian dia lepas yang dia tenun itu. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus istiqomah selesai Ramadan ini sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Allah khair, Ustaz. Di chat sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Hanya mungkin kita dahulukan dulu, ada 2 peserta yang sudah raise hand. Untuk Ibu Yuliza, terima kasih, silahkan. Iya, syukran saya khair. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Allahumma amin. Barik fiik. Tafadhali. Ya, Afwan izin bertanya Ustaz, ini sehubungan dengan yang tadi disebutkan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati ya Ustaz. Tapi saya baca di surat Al-Imran ayat 145 yang artinya sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Ini mohon penjelasannya Ustadz. Lalu kemudian yang kedua tentang membayar hutang puasa nih Ustadz. Biasanya kan kalau sudah di usia di atas 45, kita awat ini mengalami gangguan hormonal Ustadz, di mana haidnya ini putus sambung gitu Ustadz. Nah, ketika kita bersih, ini masih di dalam 15 hari ya Ustadz, waktu yang dikatakan haid itu, ada misalnya hari yang putus gitu, kita anggapnya sudah bersih gitu kan. Kita puasa dan sholat. Tapi ternyata 2 hari kemudian itu haid lagi Ustadz, keluar lagi gitu. Nah, saya dengar bahwa puasanya yang kita bayar kemarin ini itu tidak sah Ustadz. Jadi tetap kita harus mengkodonya lagi Ustadz.
Mohon pencerahannya tentang hal tersebut. Syukron, jazakallah Barakallah. khair, barakallahu fiik. Wafiq wa barak. Iya. Nah jemaah, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan kullu nafsin dha'iqatul maut yang pertama, iya nggak ada yang mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya bakal mati, namun kematian itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat ada orang tadi yang kita ceritakan tua renta nggak mati-mati. Tapi ada anak muda yang sehat, yang bugar, dia mati. Jadi yang mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu Allah itu yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Jadi semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kematian. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan masa haid yang sudah terganggu. Bagaimana orang berpuasa dan sholat? Ada khilaf di antara para ulama memang masalah ini. Jadi kalau umpamanya tadi orang itu putus-putus haidnya. Sebagian ulama pendapat, ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama dianggap itu masih haid. Jadi kalau dia dikatakan haidnya itu anggap 7 hari, bukan 15 hari. Dia 7 hari. 3 hari dia haid, terus bersih. Kemudian 2 hari dia bersih, tahu-tahu di hari ke-6 datang bulan lagi. Apa yang harus dia lakukan? Apakah di 2 hari itu dia nggak sholat sebenarnya? Kalau dia udah ketahuan, memang kayak gitu. Jadi memang udah kayak gitu kebiasaan dia. 3 hari bersih, 2 hari suci, kemudian 3 hari lagi datang bulan. Sehingga yang 2 hari itu masuk dalam haid menurut pendapat sebagian ulama. Yang akhirnya tadi muncul pendapat sholatnya dia nggak sah pada waktu itu. Puasanya juga nggak sah. Maka dia wajib membayarnya lagi ketika dia puasa di waktu itu. Wallah pendapat yang kedua enggak. Ketika dia bersih, ya bersih. Sehingga dia tetap dihitung sholatnya, dihitung puasa. Jadi Anda melihat pendapat yang kedua ini yang mengatakan di masa sucinya dia dianggap suci karena memang suci, dia nggak ada darah. Walaupun kalau bicara masanya memang masa haid dia. Karena hukumnya dikaitkan dengan darah bukan dengan waktu. Maka ketika dia suci tidak ada darah, maka dia wajib sholat, dia wajib puasa. Dan tatkala dia datang bulan lagi, ya sudah, dia ketika itu meninggalkan. Jadi memang masalahnya ada dua pendapat para ulama dalam masalah ini. Yang ana lebih condong pendapat yang kedua tadi, yang mengatakan ketika dia bersih memang tidak ada darah, ya udah. Dia ketika itu sholat. Mungkin nanti 2 hari lagi datang ya. Kalau dia datang lagi, ya datang lagi. Waktu dia untuk berhenti sholat dan berhenti berpuasa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran, Ustaz. Selanjutnya ada lagi dari Ibu Dinda ya. Silakan Ibu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustadz dan seluruh tim. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah bikhair, barakallahu fiki. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan pertanyaan. Mohon izin Ustadz, saya ada 2 pertanyaan berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Yang pertama Ustadz, berkaitan dengan puasa sunnah Syawal yang 6 hari itu. Qadarullah kemarin waktu Ramadan itu masa haid Ana cukup panjang Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz ketika saya memilih untuk melakukan sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal sebelum mengganti, karena dikhawatirkan masa haid berikutnya di bulan Syawal itu akan datang sebelum menuntaskan mengkodok puasa Ramadan yang tertinggal dan menggenapkan 6 hari di puasa Syawal itu Ustadz. Nah, pertanyaan yang kedua, para ulama-ulama terdahulu dan para sahabat itu kan menghabiskan banyak waktunya di malam hari untuk beribadah ya Ustadz, dan sangat sedikit untuk tidur. Nah, saya pribadi sangat kesulitan untuk bisa
bangun panjang di malam hari, dan apakah ada kiat atau doa atau amalan-amalan khusus yang bisa dilakukan untuk bisa mencukupkan diri dengan tidur sedikit di malam hari itu, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallah khair. Semoga Ustadz dan seluruh tim selalu dalam berkah dan lindungan Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Amin. Nah, jamaah. Ada dua pertanyaan ini. Yang pertama berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Bagaimana, apakah boleh seorang itu melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal padahal utangnya belum lunas, Ramadannya belum lunas? Kalau kita menilik hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man shoma Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun. Berarti Ramadannya harus selesai dulu. Maka pendapat yang lebih kuat adalah menyelesaikan puasa Ramadan, bayar utangnya. Karena itu yang wajib. Sedangkan 6 hari bulan Syawal ini sunnah. Maka laksanakan yang wajib, lunasin, baru ikutin dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Kemudian gimana Ustaz? Kalau nanti Syawalnya habis, Ana belum puasa 6 hari bulan Syawal. Dapat 2 hari, tahu-tahu udah masuk bulan Dzul Qa'dah. Maka insya Allah engkau tetap akan mendapatkan pahala 6 hari puasa di Syawal itu, walaupun pelaksanaannya nanti di bulan Dzul Qa'dah. Karena ada uzur dan alasan. Dia hendak menyelesaikan 1 bulan penuh, tapi habis bulan Syawalnya dalam rangka membayar utangnya dia. Maka insya Allah ketika engkau puasa 6 hari nanti di bulan Dzul Qa'dah, karena memang ada uzur, tetap mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh insya Allah. Ini buat orang yang ada uzur, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama tentang hal itu. Baik. Adapun pertanyaan yang kedua tadi yang disebutkan, bagaimana supaya kita bisa sholat malam ya. Jadi memang kalau bicara sholat malam ini, itu bukan sholat wajib. Itu sholat untuk hamba-hamba pilihan Allah Azza wa Jalla. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan wasiat dari Jibril. Yang salah satunya adalah wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billah. Ketahuilah bahwa kemuliaan orang beriman itu adalah bangun. Jadi yang berburu kehormatan, yang berburu kemuliaan, yang berburu kejayaan, keagungan, keluhuran, sholat. Namun tidak semuanya mampu untuk sholat panjang. Oleh karena itu kalau kita lihat di surat Al-Muzammil, mungkin nanti bisa dibaca di akhir surat Al-Muzammil itu, Allah menyebutkan bahwasanya orang sholat malam itu ada yang bangun 22/3, ada yang cuma sepertiganya, ada yang sedikit yang dia bisa bangun. Ya udah semampu kita. Tapi usahakan istiqomah. Umpamanya alhamdulillah Ustaz sholat tiap malam umpamanya 15 menit. Udah istiqomah. Sebelum subuh ana bangun, ana sholat. Atau ada yang setengah jam. Istiqomah. Jangan sampai kita sholat malam Masya Allah mungkin cukup lama, tapi ternyata setelah itu kita tinggal. Ingat sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Caranya bagaimana? Maka cara yang pertama adalah doa. Memohon kepada Allah SWT. Yang kedua tinggalkan dosa. Karena kebaikan itu melahirkan kebaikan. Dosa itu melahirkan dosa. Bagaimana cerita seorang yang bertanya
kepada Hasan al-Basri atau kepada alim ulama lainnya. Dia mengatakan, aku ini gimana ya? Padahal semua sudah aku siapkan. Mungkin sekarang sudah pasang alarm ya. Air wudhunya sudah disiapkan. Tapi kok nggak bisa sholat malam? Maka dikatakan, qayyadatka dzunubuka. Engkau dibelenggu dengan dosa-dosa. Maka yang ingin sholat malam, ingat ini sholat orang-orang pilihan. Jadi nggak mungkin Allah membangunkan orang-orang yang nggak soleh untuk sholat malam. Maka berusaha untuk memperbaiki diri kita. Agar Allah membangunkan kita di malam hari. Sehingga kita bisa sholat. Kemudian yang ketiga. Tidur siang. Orang dengan tidur siang itu. Dia stamina tubuhnya akan bugar dia. Nggak terlalu capek. Tapi kalau sepanjang hari bekerja. Capek dia. Habis isya kadang kalau udah teler. Kemudian yang keempat. Tidur malamnya. Jangan terlalu larut. Ba'dal isya tidur. Insya Allah dengan cara seperti itu kita bisa sholat malam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, selanjutnya mungkin saya coba bacakan dulu pertanyaan yang dari chat, Ustaz. Tafadhal. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, mohon penjelasannya. Istiqomah sama dengan memegang bara api. Dan mohon nasihat karena saya sedang futur. Berikutnya ada lagi, Afwan, saya mau bertanya apa yang harus kita lakukan supaya istiqomah sampai husnul khotimah. Bagaimana caranya menghindar dari bisikan setan. Kadang kalau lagi sholat, ini hati suka diganggu bisikan setan. Kata-kata yang melenceng. Bagaimana cara mengatasinya? Jazakallah khair. Na'am, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Kalau bicara tentang bagaimana istiqomah mungkin tadi kita sudah sampaikan. Yang namanya orang berpegang teguh dengan agama ini. Seperti memegang. Yang Islamnya sedang santai, merasa nyaman di tengah-tengah fitnah. Maka perlu ditanyakan. Jangan-jangan Islam yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan aturan. Tapi Islam yang sesuai dengan kemauan. Karena ada orang Islamnya sesuai kemauan dia. Mana yang dia suka dia kerjakan, mana yang dia tidak suka dia tinggalkan. Padahal Nabi SAW menyebutkan seperti memegang bara api. Ini di masa yang penuh dengan fitnah ya. Seperti di masa kita sekarang. Jadi hendaklah setiap muslim introspeksi diri. Kalau anak Islamnya kok kayaknya santai banget anaknya. Jangan-jangan Islam kita itu bukan ikut aturan. Tapi ikut kemauan kita. Maka kita perlu belajar lagi. Banyak model-model Islam. Tapi yang Nabi sebutkan. Nanti orang yang memegang teguh agama ini. Bima antum alaih. Sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Yakni para sahabat Nabi. Baru dia akan merasakan seperti memegang bara. Apa yang harus dia lakukan? Apalagi kadang kala datang futur ya. Maka tugas kita membentengi diri kita. Dengan menuntut ilmu. Supaya kita nggak salah beragama. Yang kedua dengan banyak berzikir. Agar kita memiliki perisai, memiliki benteng. Yang setan nggak bisa godain kita. Karena orang-orang futur ini biasanya karena kecapean beragama. Melaksanakan agama berlebihan dia bisa futur. Tapi juga bisa karena memang kondisi manusia. Imannya itu memang naik. Tatkala sedang futur, sedang capek, lelah. Tolong jangan dipaksain. Untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jaga yang wajib. Ini ketika imannya lemah. Yang wajib dijaga. Soalnya kadang-kala ada orang yang tetap maksa ya. Untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah. Dalam kondisi dia sedang lemah gitu. Yang ditakutkan dia akhirnya malah mental. Maka tatkala kondisimu lemah yang wajib. Dijagain yang wajib. Dengan memperbanyak zikir ya. Amalan-amalan yang ringan. Yang insya Allah akan
menyebabkan dia tetap bisa survive ya, menghadapi godaan ketika imannya sedang turun. Lalu jamaah, wasailul istiqamah ya, tadi ditanyakan tentang apa sih sebab-sebab yang kita supaya terus istiqamah sampai ajal menyebut kita. Ya, berdoa memohon kepada Allah dan terus beramal. Nasihat yang disampaikan jangan hanya menjadi wacana dan wawasan. Berapa banyak orang yang nonton kajian, yang mendengarkan kajian, mungkin ada 1.000 orang. 1.500. Masya Allah banyak. Mungkin lebih, mungkin kurang. Berapa di antara mereka yang mengamalkan? Karena kalau nasihat itu ditunda pengamalannya, ditakutkan datang fitnah, dia nggak sempat beramal. Dan bisa jadi dia mati dalam kondisi kafir nanti. Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal. Segeralah kalian beramal. Fitanan kakita'il lailil mudlim. Sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan. Pagi harinya masih beriman. Sore harinya sudah kafir. Allah jamaah. Kayaknya kita berada di masa itu. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya masih beriman. Paginya sudah. Kenapa itu terjadi? Dunia yang menggoda. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Sedikit kenikmatan dunia yang bakal dia tinggal sebenarnya. Maka amalkan nasihat-nasihat yang ada. Jangan cuma mendengarkan ngaji tapi tidak mempraktekkan dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Berikutnya lagi Ustaz, di pertanyaan dari chat. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana solusinya jika ada orang tua yang memiliki banyak hutang qada puasa karena sakit, sedangkan untuk membayar fidyah orang tua tersebut tidak mampu. Adapun juga bagaimana cara membayar hutang qada puasa bagi orang tua yang harus minum obat setiap hari dan setiap jam. Kemudian yang berikutnya lagi. Tunggu, yang pertama tadi. Yang pertama tadi, bagaimana solusinya jika ada orang tua yang memiliki banyak hutang qada puasa karena sakit. Kemudian untuk membayar fidyah orang tua tersebut tidak mampu. Kemudian, jadi ini satu pertanyaan. Dari orang yang sama. Satu pertanyaan dengan yang berikutnya, bagaimana membayar hutang qada puasa bagi orang tua yang harus minum obat setiap hari dan setiap jam. Nah, mungkin itu dulu pertanyaannya berkaitan dengan yang punya utang puasa. Perlu diketahui untuk orang yang punya utang puasa itu kewajibannya adalah membayar puasanya. Karena utang puasa. Tapi buat orang yang tidak mampu puasa, nggak mampu puasa, maka dia nggak punya utang puasa. Memang dia nggak mampu puasa. Disinilah dia membayar fidyah. Jadi kalau ada orang tua yang mampu berpuasa, kemudian dia sakit, nggak sempat berpuasa. Kadangkala banyak utangnya Ustaz. Sebulan penuh 30 hari, kan banyak nih. Kalau memang dia nggak sembuh-sembuh sampai mati, nggak ada harapan sembuh, maka dia membayar fidyah. Tapi kalau dia kemudian sembuh, ya dia bayar tuh. Tidak bayar fidyah. Karena ada harapan sembuh, maka dia bayar qadha puasanya. Lalu kalau bicara orang itu nggak mampu puasa. Dan nggak mampu bayar fidyah karena miskin. Ya udah. Dia punya utang bayar fidyah. Sampai kapan? Sampai dia mampu. Bisa jadi ada orang lain yang membayarin. Anaknya punya duit dikasih atau dia niatkan membayar fidyahnya orang tuanya, nggak ada masalah. Terus tadi pertanyaan kedua. Kalau ada orang yang memang nggak mampu puasa. Disebutkan harus minum obat tiap jam. Berarti dia nggak mampu puasa sudah. Tapi kalau ternyata nggak Ustaz, insya Allah kita konsultasikan ke dokter. Kata dokter, nggak apa-apa puasa umpamanya. Ya berarti tetap puasa. Dia mampu sebenarnya. Hanya saja berkaitan dengan minum obatnya ini yang dia. Kalau tiap jam ya berarti kan nggak puasa. Dia konsultasikan ke dokter. Kalau dokter mengatakan bisa ditunda minum obatnya ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak memungkinkan dan dia akan seperti ini sampai mati,
berarti dia nggak wajib puasa. Maka dia membayar fidyah saja. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Buat orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Yang satu lagi dari chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Anak hamba Allah izin bertanya dan pencerahan dari Ustaz. Apa yang harus kita lakukan jika kita selalu mempertanyakan apakah kita mendapat ridho dari suami yang mendadak berpulang, sudah meninggal dunia, artinya suaminya udah mati nih Bang. sudah meninggal. Terus istri merasa Dapat ridho dari suami atau tidak? apa atau tidak? Bertanya-tanya. Naam, sahih. Ya, hibati fillah. Ini berkaitan dengan rumah tangga ya. Kita tahu urusan sama Allah itu mudah. Karena Allah itu Ghafurun Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tapi urusan sama manusia, manusia itu bakhil, pelit dengan hak dia. Oleh karena itu, di antara syarat taubat seorang hamba, kalau urusan dosanya itu kezaliman yang dilakukan sama orang lain, maka dia perlu mendapatkan keridhaan orang itu. Memaafkan, mengikhlaskan, baru selesai urusan. Gimana kalau suami istri? Bagaimana dengan istri yang tidak melaksanakan kewajibannya? Seorang istri yang mungkin menzalimin suaminya. Yang mungkin suaminya mati dalam kondisi marah, nggak suka sama dia. Sama istri. Tentunya nanti pada hari kiamat akan ada persidangan antara dia sama suaminya. Karena Allah akan menegakkan keadilan. Apa yang harus dilakukan istri sekarang ini? Kalau dia merasa kayaknya anak ini tadi suami kayaknya nggak ridho sama. Karena ada banyak kesalahan yang dia lakukan kepada suami. Maka tugas dia menjaga amanah suami. Kalau ada anak-anak yang ditinggal sama suaminya, didik tuh anak-anak dengan benar. Yang kedua, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai sama suaminya. Orang tuanya. Karena kadang-kadang kalau sudah mati udah gak kenal lagi. Tetap berbuat baik sama orang-orang yang dicintai sama suaminya. Sama kakak beradik dia. Kemudian yang ketiga, doakan suami. Terus jangan berhenti mendoakan suami. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Karena kadang-kadang perempuan ini kalau dia nikah lagi udah gak pernah lagi doain suaminya. Padahal dia punya banyak salah sama suami yang bawa. Itu yang bisa dilakukan hamba dalam rangka menebus kesalahan dia. Dan semoga pada hari kiamat Allah jadikan suaminya ridho sama dia. Hadza wallahu a'lam. Dari chat sih sudah tidak ada Ustaz. Ini masih ada waktu 6 menit tapi ada pertanyaan, ada yang raise hand Ustaz. Apa masih bisa dikasih kesempatan? Bismillah, mungkin bisa satu orang yang raise hand. Orang. Tadi yang sudah di awal raise hand mungkin Ibu Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin bertanya, Pak Ustaz. Nah, saya ini biasanya suka mengucapkan salam di salah satu WhatsApp grup yang saya merasa dekat gitu, Pak Ustaz. Biasanya di saat-saat sholat tahajud gitu, Pak Ustaz. Tapi lama-kelamaan saya merasa ini saya takutnya jadi ujub atau ria gitu, Pak Ustaz. Karena mungkin saya ingin mengajak juga teman-teman untuk tahajud. Itu pertanyaan pertama, Pak Ustaz. Bagaimana baiknya yang harus dilakukan? Yang kedua itu pada saat saya sedang misalnya melaksanakan puasa Syawal, lalu saya diajak ada undangan makan siang. Yang saya dengar itu apa yang saya baca itu kita itu kan sebaik-baiknya menyembunyikan amal, Pak Ustaz. Nah itu bagaimana katanya sebaiknya tidak mengucapkan kalau kita sedang puasa. Itu bagaimana, Pak Ustaz? Terima kasih. Jazakallah. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, ini berkaitan dengan ikhlas. Berkaitan dengan keikhlasan kita. Ikhlas itu adalah mengharap wajah Allah SWT. Tidak mengharapkan pujian manusia, sanjungan manusia. Ada orang yang beramal terang-terangan, ikhlas lillahi ta'ala.
Lillahi ta'ala dia beramal. Mau dipuji, disanjung sama orang gak ada masalah. Gak berpengaruh sama dia. Tapi ada orang yang mungkin dia beramal gak ketahuan orang. Tapi ada ketidakikhlasan di diri dia. Terus bagaimana kita? Ya kita harus menjaga hati kita. Kalau pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan bagaimana kita mengucapkan salam di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp itu kan ini waktunya sholat malam ya. Kalau tadi katakan mungkin jam 3 dia assalamualaikum. Belum tentu mereka bangun gitu. Kita mengucapkan salam yang ditakutkan baru mengajak mereka untuk sholat malam. Baru dibukanya kapan? Pagi mereka baru buka handphone. Maka ana rasa kalau memang kita ingin mengingatkan mereka dengan sholat malam ya, dengan fadilah itu mungkin bisa dilakukan di sore hari. Bisa diingatkan di siang hari. Bukan ketika kita melaksanakan sholat tahajudnya. Karena momennya momen orang sedang tidur. Tapi kalau grupnya enggak Ustaz, anak punya kawan-kawan di grup ini pada begadang. Maka anak ingatkan, enggak ada masalah. Sekali lagi kembali kepada niat yang ada di diri kita. Namanya berdakwah terang-terangan itu, ya kita ngajak orang itu. Apakah ada unsur riya? Ya, tergantung hatimu. Apakah engkau memang ingin dipuji sama mereka? Ingin disanjung sama mereka? Atau engkau benar-benar murni ingin mengingatkan mereka? Yang kedua berkaitan dengan puasa sunnah. Mau puasa Syawal, mau puasa Senin Kemis ya. Kalau kita diundang sama saudara kita, Rasul SAW pernah lagi diundang sama sahabat, ada satu sahabat yang gak mau makan. Kenapa? Dia mengatakan puasa. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang puasa sunnah itu amiru nafsi. Dia pemimpin buat dirinya sendiri. Kalau dia mau dia berbuka. Sehingga dia gantikan besok. Kalau enggak ya dia bisa tetap berpuasa. Namun hendaklah dia mendoakan. Yang puasa karena fal yusalli, hendaklah dia doakan orang yang undang dia. Jadi kembali kepada antum. Kalau antum berpikir, ya Allah, anak hatinya lemah kalau nanti anak ketahuan puasa, takut ria, udahlah anak makan aja. Besok anak ganti. Nggak ada masalah. Tapi kalau engkau mengatakan, ya Allah Ustaz, anak kayaknya sulit mau ganti besok. Apalagi kalau dikatakan, ini sudah akhir-akhir Syawal umpamanya nanti ya. Kalau anak berbuka Ustaz, kayaknya ya bakal gak sampai 6 hari puasa Syawalnya umpamanya. Maka lebih baik tetap berpuasa. Puasa ini amalan yang memang tidak diketahui orang. Kecuali orang itu ngomong. Terus gimana kalau anak ngomong? Gak apa-apa ngomong kalau memang engkau gak mau makan di sana. Dikatakan gak usah ngomong, anak sebenarnya tadi puasa cuma gak enak sama antum, anak makan. Gak perlu ngomong gitu. Kalau memang antum tetap mau puasa, ya udah afwan anak sedang puasa. Tapi kalau antum memang mau makan, antum makan gak usah cerita kalau tadi antum puasa. Ini untuk menjaga hati kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Ingat, amalan itu diterima karena 2 hal. Yang pertama ikhlas dan sesuai dengan ketentuan. Maka istiqomah itu melaksanakan perintah Allah sesuai dengan ketentuan. Berharap wajah Allah Azza wa Jalla sampai ajal menjemput kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair Ustaz atas materinya. Terima kasih banyak kepada Ustaz Sofiq Rizal Basalamah beserta tim yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, khususnya di PT Tunggis Nur LNG untuk bisa mengikuti kajian bersama Ustaz. Semoga kita bisa mengamalkannya. Dan kemudian terima kasih banyak juga pada para jamaah yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti kajian ini. Semoga ilmunya juga bisa bermanfaat buat kita semua. Kami mohon maaf karena mungkin tidak semua pertanyaan yang diajukan bisa dibacakan atau mungkin tidak ada yang beberapa yang rahasia mungkin belum sempat juga mendapatkan kesempatan bertanya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kajian berikutnya dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kajian ini telah berlangsung dengan baik dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.